kita juga sekarang sedang melakukan banyak kerjasama dengan pesantren. Salah satunya bahwa pesantren juga bisa dijadikan tempat lumbung pangan. Apakah tadi yang namanya sapi, apakah tadi pangan yang lain. Nah, ini kita coba kolaborasikan. Kita coba tingkatkan bagaimana Indonesia ini jadi negara yang produktif, tidak hanya konsumtif. Kalau saya bersaudara dengan Pak Erik, saat Pak Erik sakit, saya bertanggung jawab. Kalau Pak Erik terluka, saya mengobati. Kalau Pak Erik diganggu orang, saya lindungi. Itu menurut saya kualitas persaudaraan kita. Hari ini disaksikan ribuan orang menjadi saksi bahwa persaudaraan kita bukan persaudaraan palsu, tapi persaudaraan sejati. Indonesia Muda menginisiasi sekaligus mendeklarasikan sebagai wadah gerakan relawan untuk mendukung Erick Thohir for Presiden RI, melanjutkan harapan dan cita-cita Indonesia maju oleh Presiden Joko Widodo. Sosok Erick Thohir adalah sosok yang mempunyai track record yang mumpuni, baik dalam pergaulan nasional maupun internasional. Prestasi dalam pemerintahan maupun sebelum masuk pemerintahan sudah banyak dirasakan oleh bangsa ini. Beberapa hari ini saya ketika keluar rumah, main ke kota, jalan-jalan gitu ya, sepanjang jalan itu ada balihonya Erick Thohir. Saya pikir awalnya mungkin ini karena Erick Thohir mau datang kunjungan ke daerah. Tapi ternyata nggak datang-datang. Udah seminggu kok nggak ada Pak Erick ini kemana gitu ya. Tapi balihonya masih ada. Loh, ini mau kunjungan apa mau kampanye ini? Sepanjang jalan loh, ada balihonya Erick Thohir. Apalagi kalau kita ke ATM, masih ada tuh mukanya Erick. Erick Thohir disebut bakal jadi cawapres kuda hitam di Pilpres 2024. Pengaruhnya ke capres sangat kuat. Nama Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir disebut sebagai salah satu harapan masyarakat Indonesia untuk menghadapi tantangan global dan ekonomi ke depan. Seperti diketahui, para analis ekonomi mengatakan dunia akan terus ke resesi tahun depan. Erick Thohir sendiri berkeyakinan ekonomi Indonesia akan tetap tumbuh karena faktor sumber daya alam dan kelas menengah pekerja yang masif hingga 2030. Kekuatan inilah yang disinyalir membuat nama Erick Thohir melesat menjadi kuda hitam. Melihat hasil survei Poltreking tentang peta persaingan calon presiden dan wakil presiden menunjukkan Erick menguasai peta persaingan di Jawa Tengah dan memepet nama-nama lain seperti Ridwan Kamil dan Agus Harimurti Yudhoyono. Terkait hal tersebut, pengamat politik Fernando Emas mengatakan baginya tidaklah mengejutkan hasil survei yang baru dirilis oleh Poltreking menempatkan Erick Thohir pada posisi 3 besar dan posisi teratas di wilayah Jawa Tengah sebagai calon wakil presiden. Menurutnya, sejak awal dia sudah memperkirakan bahwa tingkat popularitas dan elektabilitas Erick Thohir akan terus meningkat dan akan menjadi cawapres idaman para calon presiden. Fernando menambahkan Erick Thohir akan memberikan peran penting untuk menentukan kemenangan calon presiden yang menggandengnya pada Pilpres 2024 akan datang. Sehingga Erick Thohir sangat tepat bisa dianggap sebagai kuda hitam pada Pilpres yang akan datang karena akan memberikan peran yang sangat signifikan. Poltreking temukan elektabilitas Nasdem mencuat berkat Anies. Keputusan untuk mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024 tampaknya memberi dampak yang sangat baik bagi Partai Nasdem. Bahkan survei Poltreking menemukan elektabilitas Partai Nasdem mencuat naik. Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda AR mengatakan, survei ini merekam elektabilitas 18 parpol yang lolos verifikasi administrasi peserta pemilu 2024, tapi berfokus kepada 10 parpol teratas masing-masing provinsi di Pulau Jawa. Elektabilitas PDIP masih tidak tertandingi hampir di semua provinsi di Pulau Jawa. PDIP unggul di DKI Jakarta 20,1%, Jawa Barat 15,2%, dan Jawa Tengah 43,1%. Di Banten PDIP 12,6% dan di Jawa Timur 20,2%. Menariknya, langkah Partai Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres, mereka tampak mulai berubah. Pasalnya Nasdem mulai mendapatkan perhatian publik di provinsi-provinsi tersebut, bahkan mampu menyeruak masuk peringkat teratas. Di DKI Jakarta, Nasdem meraih 14,3% atau kedua setelah PDIP dan di atas PKS serangan 12,4%.
Di Banten, Nasdem turut meraih posisi kedua dengan 13,8%, di bawah Gerindra 17,6%, di atas Partai Golkar dengan 13,3%. Di daerah-daerah yang bukan basis mereka sekalipun, Nasdem mampu keluar dari posisi bawah dan masuk 10 teratas. Di Jabar, Nasdem posisi 4 dengan 7,5%, di Jateng posisi 8 2,4%, dan Jatim posisi 5 6,9%. Raihan Nasdem di Jakarta sejalan elektabilitas Anies di DKI Jakarta yang meraih 49,6%, mengungguli Ganjar 27,5% dan Prabowo 15,7%. Bahkan di Banten walau Gerindra unggul, Nasdem mampu pula mencuat masuk ke posisi kedua. Hanta menerangkan, temuan ini merupakan politik terbaru peta kekuatan politik elektoral partai politik pada 5 provinsi di Pulau Jawa dalam rentang survei 26 November sampai 2 Desember. Ia berpendapat berbagai kemungkinan bisa terjadi. Tapi, jika melihat tendensi politik terbaru, baik capres dan cawapres potensial serta parpol terkuat dari masing-masing provinsi akan mengerucut seperti dalam temuan Poltreking. Namun, ia mengingatkan akan ada berbagai dinamika ke depan. Survei Poltreking, Ganjar kuasai Jateng hingga Jatim, Anies DKI Jabar. Lembaga survei Poltreking Indonesia merilis survei elektabilitas calon presiden di 5 provinsi di Pulau Jawa. 3 nama menjadi fokus utama dalam survei ini, yakni Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Survei dilakukan pada 26 November hingga 2 Desember 2022 dengan melibatkan 1.000 responden di 5 provinsi di Jawa. Populasi dipilih secara acak dengan kriteria responden yang sudah mempunyai hak pilih. Adapun margin of error survei sebesar lebih kurang 3,1%, sementara tingkat kepercayaan survei berada di angka 95%. Memilih Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto yang merupakan 3 terkuat capres jelang 2024. Hasilnya, Anies Baswedan unggul di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Sementara itu, Ganjar Pranowo dominan di Jawa Tengah dan unggul di Jawa Timur. Prabowo Subianto menjadi runner-up di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Berikut ini hasil survei ketiga calon presiden terkuat di 5 provinsi di Pulau Jawa. DKI Jakarta, Anies Baswedan 49,6%. Ganjar Pranowo 27,5%, Prabowo Subianto 15,7%, TT atau TJ 7,2%. Banten, Anies Baswedan 47,6%, Prabowo Subianto 28,5%, Ganjar Pranowo 16,1%, TT atau TJ 7,8%. Jawa Barat, Anies Baswedan 36,3%, Prabowo Subianto 30,8%, Ganjar Pranowo 18,7%, TT atau TJ 14,2%. Jawa Tengah, Ganjar Pranowo 71,4%, Prabowo Subianto 10,8%, Anies Baswedan 9%, TT atau TJ 8,8%. Jawa Timur, Ganjar Pranowo 36,1%, Prabowo Subianto 25,5%, Anies Baswedan 19,6%, TT atau TJ 18,8%. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Hanta Yuda, memberikan sorotan khusus pada Provinsi Jawa Tengah yang didominasi Ganjar Pranowo dengan angka melebihi 70%. Dia menyebut hasil ini berpengaruh lantaran pemilih di Jawa Tengah mewakili 16% pemilih Indonesia. Yuda menyebut paslon lain mungkin akan bisa menandingi dominasi Ganjar Pranowo di Jawa Tengah jika bisa dominan di Provinsi Jawa Barat.